Lagi-lagi single Jokowi, permaisuri CKA sebut gaji PNS era SBY naik 9 kali lipat, bininya AHY mulai keluar-keluar nih. Awas saja baper dibantai netizen. Tapi saya yakin Tuhan jauh lebih membenci orang bodoh yang sombong dan pamer seperti Anissa Pohan. Sahabat Indonesia, apa yang dilakukan Anissa Pohan ini pembelajaran buat kita. Untuk hati-hati. Mbak Anissa langsung merasa sebagai seorang ibu marah kan gitu kan, dan marahnya itu di media sosial gitu. Ya kalau dia marah di media sosial ya jangan kemudian merasa bahwa banyak orang tidak melihat itu sebagai sebuah drama lah. Namanya kita di publik ya biasa aja akhirnya. Dan saya juga senang karena mendapatkan perhatian dari seorang Anissa Pohan. Mungkin harus mendengar suara publik, harus bisa nerima kritik publik, gitu loh. Jadi kalau dikritik harusnya sebagai calon. Emang dia nggak dengar apa? Ketutupan rambut. Oh itu. Iya. Kan sudah ganteng, brewok. Siap-siap terus. Siap. Apa-apa siap. Apa-apa Iya. siap. Siap bos. Istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Pohan, ikut menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia sok membandingkan gaji pegawai negeri sipil pada era SBY dengan era Jokowi. Sebelumnya, AHY juga menyentil Jokowi dengan menyebut 80% infrastruktur sekarang ini dibangun di era SBY. Jokowi hanya menjadi tukang gunting pita saja. Sentilan Anissa itu disampaikannya lewat sebuah cuitan di akun Twitternya @AnissaPohan yang mengatakan di era SBY gaji PNS dan aparat negara naik sampai bahkan 9 kali lipat dengan total 112%. Namun pemerintah saat ini menyengsarakan masyarakat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dalam cuitannya itu Anissa juga memberi pujian setinggi langit untuk SBY yang menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Di kesempatan itu ia juga memuji sang suami dengan menyebut AHY pemimpin berprestasi. Berprestasi dalam hal apa dulu nih Mbak Anissa? Kalau soal akademik saya yakin bahwa AHY ini pastilah cerdas secara akademik melihat prestasinya di sekolah sampai pendidikan militer dan tentu saja dengan banyaknya gelar akademik yang ia punya. Namun karena dia kemudian memilih untuk berkarir di bidang politik, maka konsekuensinya adalah publik akan menilai kualifikasinya di bidang politik juga, bukan dari prestasi akademik ataupun karir militernya. Menjadi anak SBY saja tidaklah cukup untuk itu. Politisi itu dibesarkan dan ditempa oleh pengalaman nyata, bukan sekedar angka-angka akademik saja. Apalagi latar belakang karir militer AHY yang singkat membuatnya agak kaku ketika masuk ke dalam dunia politik. Bahkan dalam cuitan berbeda, Anissa mengatakan saat ini Demokrat yang berada di luar kekuasaan menjalankan tugasnya dengan baik. Tugas sebagai partai oposisi adalah mengontrol roda pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang berlaku sejak Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30. Presiden mengatakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi yang diberikan telah melonjak hingga 3 kali lipat. Oleh karena itu pemerintah akan mengambil langkah dengan mengalihkan subsidi kepada warga yang lebih membutuhkan dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah menyatakan akan menjadikan BBM subsidi sebagai program bantuan langsung tunai yang akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya BLT, Presiden Jokowi telah meminta pemerintah daerah untuk menyisakan 2% dari dana transfer umum untuk BLT. Pemerintah juga telah menyediakan bantuan sosial untuk para pekerja yang mempunyai upah di bawah 3,5 juta rupiah. Para pekerja tersebut akan memperoleh BLT yang berjumlah 600.000. Nah, kembali kepada pernyataan Anissa, jika memang di era mertuanya gaji naik 9 kali, harusnya PNS yang diangkat era SBY sekarang sudah kaya raya dong. Tapi nyatanya banyak yang tidak tuh. Lagian di era SBY adalah era di mana menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi. Dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Rezim SBY telah mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan hingga 300%. Setelah SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya bubble kemudian mengempes atau pecah sendiri
karena cara menggelembungkannya bersifat instan. Dan soal kinerja AHY, para pengamat pun menempatkan AHY lebih kepada selebriti ketimbang sebagai politisi. Dia tidak mempunyai kemampuan, dia tidak bisa menjadikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan dalam berkampanye saja masih digendong sang bapak, dia lebih pantas dijadikan pajangan daripada disebut sebagai politisi. Pada akhirnya semua nggak ada yang menyangka kalau keluarga SBY ternyata tidak hanya pandai membangun dinasti politik, tapi juga pandai ngelawak. Bagaimana menurut Anda? Anissa Pohan suka ikut meriahkan isu, tapi diserang balik malah marah. Kok baperan? Kayak piye lomba, mbak. Anissa Pohan sebagai ibu kandung baper, merasa si anak kesayangan diserang. Anissa memang tidak paham politik, jadi wajar dia bereaksi sesuai naluri. Meski saya juga bingung, ngapain yang ngadu ke Jokowi. Anissa Pohan, mending jangan main Twitter deh kalau masih baper. Twitter itu ganas, apalagi keluargamu keluarga politik. Sindiran, ejekan, bulian, biasa di situ. Di sana tarung bebas, bukan media sosial khusus masak-memasak. Lebih baik fokus jadi ibu rumah tangga saja. Jauhi media sosial, apalagi bawa anak ke dalam pusaran politik. Kemudian tweetnya dihapus, itu kan menunjukkan bahwa dia ini, Anissa Pohan ini nggak berpikir dulu gitu sebelum nge-tweet. Udah kayak khas mama banget gitu, ngegas dulu, gaspol pokoknya sebelum berpikir gitu. Jadi ngebacot dulu, mikirnya belakangan gitu. Akhirnya dia bilang bahwa dia mau tabayun. Ini lucu gitu. Itu artinya apa? Dia selama ini nggak tabayun, bikin apa namanya pernyataan-pernyataan yang nggak mikir gitu. Indonesia ini adalah pembelajaran yang sangat buruk untuk politik di Indonesia. Partai harus mulai belajar untuk dewasa, matang, mengelola diri sendiri. Jangan sedikit-sedikit baperan, jangan sedikit-sedikit mencari perhatian, jangan sedikit-sedikit ketua umumnya panpol, panjat politik. Apalagi ini kalau ditambah dengan pansos, panjat sosial, aduh, semakin memalukan. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir karena satu keluarga itu mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY, Ibas, yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas seperti apa sih konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Dalam videonya yang viral beberapa hari belakangan, AHY begitu bersemangat mengatakan bahwa di era bapaknya banyak banget pembangunan direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dimulai pembangunannya, sehingga banyak yang sudah terbangun 70%, bahkan sudah ada yang 90%. Enaknya Jokowi, tinggal gunting pita. Sedangkan Ibas lain lagi, tetapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi. Dengan pernah menyebut failed nation atau Indonesia adalah bangsa yang gagal. Padahal saat-saat bangkit dari pandemi seperti saat ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi, bukan malah bikin down orang lain. Ya, tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono, mentornya aja SBY, suka baper. Tentu penyakit baper ini menular pada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas gimana dengan putri AHY, Almira? Seperti apa sih nyinyirannya kepada pemerintah? Nah ternyata Almira ini pernah bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberikan tugas yang sama oleh gurunya, yaitu bikin surat terbuka, pastilah tidak akan ada yang membahas soal lockdown, Ferguson. Palingan yang dibahas adalah soal pentingnya belajar supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya si Almira ini kayaknya cuma jadi alat politik saja. Siapa yang memperalat? Ya penonton semuanya pasti sudah tahu ya. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, ibunya malah naik pitam, marah-marah coy. Terakhir, Mbak Anissa beberapa waktu lalu viral juga cuitannya. Anissa Pohan melalui akun Twitternya, mantan presenter olahraga TV tersebut mengatakan,
Kini kami di luar kekuasaan, jalankan checks and balances. Insya Allah Demokrat istiqomah, tetap gigih dalam berjuang untuk kawal dan perjuangkan harapan rakyat. Terima kasih Pak SBY, AHY pemimpin berprestasi. Apa hubungannya berada di luar kekuasaan? Terima kasih Pak SBY dan AHY pemimpin berprestasi. Ya, rada sulit ya untuk mencerna pernyataan dari Anissa Pohan itu. Lagian apa sih buktinya AHY berprestasi? Lawang kader partainya aja banyak yang kabur berkat ketidakadilan yang mereka terima selama ini. Sudah tahulah Anda semua apa yang saya maksudkan? Nah, hal ini juga kemudian yang membuat Anissa Pohan langsung diketawai oleh netizen. Seperti akun Twitter @onairiano, hahaha, sambil menertawakan cuitan dari Anissa. Kemudian dari akun Twitter @hari1967, ngakak so hard. Kemudian dari Twitter @espriyatna05, pemimpin berprestasi, wah kakak, si kakak ngelawaknya keterlaluan. Kemudian dari akun Twitter @lin_aprilia, mungkin ada benarnya juga peringatan sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Waduh, sakitnya tuh di sini Ferguson. Padahal suami Anissa itu kan mau jadi presiden loh. Entah kenapa kelakuannya kok jadi kayak gitu. Karena jelas ulah nyonya Cikias tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu kerap kali membuat orang, khususnya pendukung pemerintah, benci atau antipati pada AHY. Padahal suara pendukung dari Jokowi atau pemerintahan itu terbanyak loh se-Indonesia, yaitu lebih dari 85 juta. Kenapa sih Anissa nggak berusaha menarik simpati mereka daripada tampil seperti aktivis LSM atau buzzer-buzzer balai kota tersebut? Namun, lagi-lagi ini malah jadi pertanda kalau Demokrat memang akan jadi partai gurem pada waktunya. Jadi bagaimana menurut Anda? Awas baper loh.